Wow, selama 7 tahun guys aku di Jakarta. Sudah lama banget nggak ngeliat Jakarta seperti ini. Jakarta yang sejuk, paginya tuh bener-bener, ini bukan kabut dari polusi udara, tapi ini bener-bener kabut asli karena saking bersihnya udara Jakarta. Terus, apakah ini efek gara-gara corona? Menyebabkan orang jadinya nggak kemana-mana, stay at home. Kendaraan akhirnya juga nggak mengeluarkan polusi udara. Ternyata dunia atau bumi punya caranya sendiri untuk healing atau memperbaiki diri. Oke guys, hai. Tadi pagi itu aku bangun pagi sengaja untuk menikmati suasana Jakarta yang lebih sejuk daripada biasanya, karena ternyata stay at home itu membuat polusi di Jakarta semakin berkurang. Cuman tadi pagi aku juga agak kesel gitu ya, ngelihat beberapa instastory temanku yang ternyata mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk stay at home. Mereka tetap kelayapan, tetap dugem, tetap ngapa-ngapain yang menurutku nggak penting. Please guys, ada beberapa alasan kenapa kalian tuh harus stay at home. Satu, biar kalian itu nggak kena coronavirus atau COVID-19. Dan sekarang aku mau menghubungi beberapa orang yang sedang melaksanakan lockdown dan pernah melaksanakan lockdown atau mengalami lockdown. Yang pertama adalah abangku, dia warga negara Malaysia, dan aku juga mau menghubungi adik dari temanku, namanya Joshua. Dia itu warga negara Indonesia yang kalau kita tahu dulu pertama kali virus corona ini muncul, ada beberapa mahasiswa yang di lockdown di Wuhan. COVID-19 benar-benar memporak-porandakan dunia. Cina sempat melockdown Wuhan, tempat asal virus ini. Kemudian negara Italia yang terpapar virus corona terpaksa melockdown negaranya. Di Asia Tenggara, Filipina juga melockdown negara mereka untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan baru-baru saja, negara tetangga kita Malaysia juga melockdown negara mereka. Pertanyaannya, apakah Indonesia juga butuh lockdown? Oke guys, sekarang pemerintah sudah memberlakukan stay at home di rumah untuk semua warga negara Indonesia, terutama di Jakarta. Tapi masih banyak yang bandel. Nah, kita lihat seperti apa di Malaysia. Karena di Malaysia ini benar-benar sudah lockdown. Jadi, sudah memberlakukan lockdown dari beberapa hari lalu. Dan sekarang saya mau menghubungi abang saya. Ini abang saya di Malaysia, dia warga negara Malaysia, yang sekarang benar-benar lagi menjalani lockdown, tidak bisa beraktivitas. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta kabar baik, alhamdulillah saya baik. Saya sih ngejalanin stay at home ya, tapi masih banyak warga negara Indonesia yang sepertinya ini masih berkeliaran ngelayap nggak jelas. Kalau di Malaysia gimana? Oke, kalau di sini sudah memasuki hari dua perintah kawalan pergerakan. Itu bukan total lockdown seperti yang berlaku di China atau di Italia. Ini sepertinya satu phase di bawah lockdown. Artinya masih bisa keluar rumah, tetapi harus punya sesuatu maksud yang spesifik. Artinya kalau mau ke toko atau mau ke dokter itu dibenarkan boleh, harus menjaga social distancing itu ya. Jadi cuma beli dan dapatkan segera pulang dan di rumah lagi. Jadi abang mau beli barang-barang di toko, nanti akan masak di rumah. Atau kalau kita mau bertukar apa ini ya, selera ya. Bisa juga kalau kayak malam kemarin abang ke McDonald. Dan McDonald itu kita bisa take away saja, bisa apa ya ini, take away lah, nggak bisa dine in. Itu ditutup, counternya ditutup, itu bisa kita drive thru doang, artinya Oh, oke. Berarti lockdown artinya kalau di Malaysia sekarang itu tidak benar-benar warga Malaysia tuh nggak boleh keluar sama sekali. Tapi masih bisa untuk cari makan, pergi ke grocery, terus tadi abang bilang ke McDonald's masih buka, tapi nggak bisa dine in ya. Hanya drive thru aja nggak ya. bisa. Nah bang, Iya, yang diliburkan itu apa aja? Anak sekolah libur, perkantoran libur. perkantoran, dinas dan swasta private itu diliburkan, tapi perkantoran yang di sini dibilang essential, artinya
Nah, sekarang aku mau hubungin adiknya temanku yang namanya Joshua tadi. Oke, Jo, apa kabar? Baik, 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 luar biasa. Oke, Jo, aku mau tanya, Jo, pengalamanmu waktu di Wuhan. Kamu kan ibaratnya dunia belum lockdown, kamu itu udah ngerasain lockdown pertama kali di Wuhan. Ya, Sebenarnya tuh lockdown tuh apa sih? Waktu kamu di sana gimana? kalau menurut aku lockdown itu adalah cara pemerintah eh, apa ya bilangnya, membatasi, meminimalisir mungkin spreading virus ini gitu loh. Heeh. Karena virusnya kan emang eh, dari kontak atau misalnya dari udara dan jarak dekat dan terutama di public area. Jadi dengan melockdown public transportation, melockdown sekolah-sekolah, semua di rumah, self isolate, itu adalah cara pemerintah China, pemerintah Wuhan juga pada saat itu untuk memberhentikan eh, penyebaran virus-virus itu dengan cara itu, which is efektif sih. Karena hari ini kan diumumkan bahwa Wuhan udah nggak ada lagi kasus baru corona hari ini, baru hari ini. Oke. Nah, Jo, waktu itu kamu berapa hari mengalami lockdown di situ? Terus kamu ngapain aja? Eh, Kira-kira tuh kalau nggak salah 9 harian ya, 9 atau 10 harian sebelum dievakuasi. Dan karena aku kebetulan di dormitory, Heeh. jadi ya aku sama teman-teman ya kita ngumpul aja main game, nonton, dan lagi winter juga kan, jadi ya emang dingin juga untuk kalau kalau keluar dan bukan gak diperbolehkan keluar, tidak disarankan untuk keluar. Jadi ya basically yang nongkrong aja sama teman-teman Ah. ya sampai sampai bosan, sampai tidur. Oke, berarti kamu tadi bilang kan bukan nggak boleh keluar, tapi tidak disarankan untuk keluar gitu ya. Tapi ketika kamu keluar, kamu bolehnya kemana aja? Terus pembatasannya itu seperti apa? Oh, pada 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 saat aku masih di sana sebelum dievakuasi itu kita masih boleh keluar, boleh kemana aja. Cuman ya emang terbatas untuk mau ke dari A ke B, itu juga terbatas karena kan transportasi umum nggak ada, Oh iya. taksi juga nggak efektif. Jadi ya kalau misalnya yang punya motor ya bisa punya motor, ya pakai motor juga. Aku sama teman-teman juga cuma belanja ke supermarket, belanja sebanyak-banyaknya, sudah pulang karena kita mau kemana lagi, semuanya kan juga tutup. Oke. Nah, Jo, aku mau tanya, kalau di Wuhan itu waktu itu kan kayak kamu di dormitory, makanan itu kalian nyiapin sendiri atau dari pemerintah atau dari kampus terus nyiapin makanan khusus buat teman-teman di satu gedung atau seperti apa? Kebetulan kampus aku Wuhan University, kita di provide makanan sama kampus, pagi siang malam sarapan, makan siang sama makan malam, jadi Ah, 3 kali sehari. Tapi kita juga supply dari beli ke supermarket itu ya buat cemilan oke. sama air putih, maksudnya kalau ya makanan-makanan lainnya, cemilan-cemilan lainnya aja. Tapi kalau kalau warga warga biasa gitu dikasih di provide makanan jadi sama pemerintah atau nyari sendiri? Itu aku kurang tahu ya, itu aku kurang tahu. Tapi yang aku tahu sih, pemerintah sana selalu ada effort untuk supaya supermarket tuh selalu tetap ada stok makanan. Oh, Supermarket di sekitar tuh selalu di effort untuk, jadi logistik untuk supermarket selalu dikasih lewat itu sih. Dan supermarket gak ada yang boleh menaikkan harga. Jadi kalau misalnya ada supermarket yang tiba-tiba misalnya sayur yang tadinya cuma 2.000 perak dibikin harganya 20.000, itu mereka supermarketnya bisa didenda atau ditutup. nah, nih, ini yang paling penting yang aku pengen tanya nih. Kamu kan pengalaman tinggal di Oke. Wuhan, pernah di lockdown juga. Kira-kira kalau Jakarta aja, nggak usah Indonesia ya, Jakarta aja di lockdown, bisa nggak sih? Eh, Mungkin bisa, bisa, Tapi kalau gue, tapi apa, bisa tapi mungkin agak jauh lebih susah ya daripada Wuhan, karena satu, kalau di sana pemerintah, maksudnya di sana sudah dibiasakan kalau masyarakat, pemerintah bilang A,
bisa nggak kalau misalnya ada yang tiba-tiba lockdown habis itu masih ada yang keluar, pemerintah kita siap untuk oke, lo dihukum nih kalau misalnya kayak gini karena Oke. Berarti untuk jadi memperbanyak virus lagi gitu kan. berarti bisa Tapi kalau dari bisa asalkan pemerintahnya tegas dan rakyatnya nurut gitu ya. iya, ya Exactly. kalau makanya rakyat sih sebenarnya harus mendapatkan informasi yang transparan dan semua informasi penting karena ini sebenarnya serius banget, dan yang aku lihat sekarang di Jakarta sih orang kayak nggak terlalu nganggap serius gitu ya. Oke, terima kasih Jo informasinya Jo. So guys, kira-kira itu betapa pentingnya kita untuk sementara waktu ini untuk mengisolasi diri di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Kalaupun keluar ya sepentingnya aja. Karena dengan kita menjaga diri kita sendiri, kita juga menjaga orang lain yang kita cintai. Dengan kamu sehat, berarti orang lain juga sehat. Dengan begitu, pemerintah khususnya ini tim medis yang berada di garda terdepan, wartawan yang meliput di garda terdepan, menjadi pekerjaannya lebih ringan dan resiko mereka terkena COVID-19 tidak ada kalau tidak ada lagi kasus tambahan COVID-19 di Indonesia. So, manfaatkan waktu, work from home, stay at home, dan keep healthy, semuanya harus sehat. Kita harus bisa melawan corona, oke? Bye-bye.